kalau istilah purna itu bagi saya nggak ada lah. Nah, kita masih bisa berbuat apapun ya. Saya masih punya tanggung jawab moral untuk ya supaya HI tetap berjalan lancar. Ketika kita bisa menolong orang sekalipun ya, dengan doa, dengan sekecil apapun barangkali bermanfaat pada orang lain, insya Allah niat baik seseorang walaupun kecil Allah akan membalas. Selamat bergabung di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Hai friends, jumpa lagi di podcast Hubungan Internasional. Kami, staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, bakal jadi host di episode kali ini nih. Nah, kita kan datangnya keroyokan ya, ada banyak. Kira-kira siapa ya pembicaranya? Nah, langsung aja kita sambut. Ini dia. Nah, kita udah bareng nih sama Pak Edi. Pak Edi ini adalah salah satu sosok penting di HUGM karena beliau sudah berkiprah semenjak tahun 1991. Ada yang udah lahir? Aku belum sih. Nah, Pak Edi, hari ini adalah podcast edisi spesial karena hari ini adalah podcast persis di hari ulang tahun Pak Edi. Betul ya, Pak? Betul. Dan yang kedua, edisi podcast kali ini adalah sekaligus merayakan purna tugas Pak Edi. Dan yang paling penting adalah edisi ini dilakukan dadakan. Betul ya Pak ya? Gimana Pak perasaannya? Mendadak banget. Nah, mungkin kita langsung aja ya tanya-tanya kira-kira gimana sih Pak Edi selama di HUGM. Boleh mungkin Tri duluan? Oke. Pak Edi kan sudah lama di HI ya. Betul. Boleh nggak Pak Edi cerita dulu gimana masuk ke di UGM, gabungnya gimana, kok betah di sini Pak Edi? Ceritakan dong Pak Edi ke kami. Sebetulnya dulu saya itu diterima di Visipol itu nggak tahu kalau saya diterima di Visipol. Karena ketika ada lowongan pekerjaan itu dialamatkan di rumah dosen. Kebetulan yang itu Pak Dekan Yosep Rifukahu, dosen Visipol, Dekan Visipol. Nah, tahu-tahu ada panggilan ke Visipol, saya harus tes. Nah, dari pelamar 32 orang terus 2 diantaranya saya diterima. Nah, yang satu mengundurkan diri karena kuliah. Nah, kebetulan saya nggak bisa kuliah karena pada waktu itu saya diterima guru tapi SGBLB. Nah, saya kan nggak suka juga. Saya pilih kerja karena orang tua juga nggak mampu. Jadi saya pilih kerja dan anak pertama. Jadi saya harus punya tanggung jawab yang besar pada adik-adik saya itu. Pertama-tama saya bekerja itu saya di bagian umum itu 4 tahun. Nah, awalnya saya sering mengganti teman-teman yang di departemen pada waktu jurusan ya. Tidak masuk, saya hampir mengganti semua departemen. Begitu tidak ada yang masuk, saya ditugasi, saya ganti sana. Nah, akhirnya saya yang paling banyak mengganti Pak Sudiman pada waktu itu karena sakit-sakit dan dia kan merokoknya juga berat. Nah, saya mengganti di HI pada waktu itu. Nah, setelah itu kok Bapak Ibu dosen cocok keterusan, saya juga happy. Hal penting yang kita buat happy dulu. Kita bekerja itu senang dulu. Ketika itu senang, semua akan mengikuti. Kira-kira selama puluhan tahun bersama HI Pak Edi, suka dukanya seperti apa ya? Saya lebih banyak sukanya lah. Nah, karena kita yang menciptakan sendiri, kita ciptakan dari bawah lah. Kita hubungan kekeluargaan, kita hubungan dengan teman-teman, kita bangun. Rasa keluarga kita tinggi toh. Kita makan bareng, kadang kita ada rezeki kita makan bareng. Walaupun sedikit, tapi kan ini kan bentuk membangun kebersamaan. Kita ngobrol makan-makan itu tujuannya kita
kita juga membangun kebersamaan. Nah itu senang dulu lah. Ketika kita senang, otomatis pekerjaan kita akan mendukung. Nah yang kedua juga Bapak Ibu dosen juga hebat-hebat tuh. Hubungan yang baik kita bangun itu. Ini juga penting ini. Karena ketika kita senang, otomatis kita membantu departemen, tujuannya akan ya lancar lah. Kira-kira itulah. Oke, Pak Edi kan udah lama banget bekerja di Departemen HI nggih? Ya. Apalagi di Visipol. Nah, ruangannya itu kan terus berganti. Menurut Pak Edi, ruangan apa yang paling berkesan atau yang disukai Pak Edi? Ada nggak ya? Ruang ya. Menurut saya ya ada cerita yang pada waktu di lantai 1 itu ruang yang legendaris ya. Yang luar HI zaman dulu itu kan itu yang cikal bakalnya itu asli dan masih ya ada lobinya HI dan itu yang paling terkenal tuh. Nah ketika gedung ini baru kita pindah ke lantai 3 ke lantai 1 dulu, pindah itu beberapa tahun, pindah lagi ke lantai 3, pindah lagi ke lantai 5 kan. Nah sesuai dengan departemennya kan, HI sama komunikasi kan grade-nya agak tinggi, mungkin di lantai 5. Nah beberapa ruang kami juga bagus sekarang ini. Kami juga menata juga di ruang saya juga kita tata. Kita ya karena sebagai pintu utama HI kadang-kadang di standar HI, makanya kami juga akan berusaha menata ruang itu rapi lah. Termasuk ini ruang kami cat loh ini. Kita bagus tata ini. Nah itu juga menjadikan kita ketika orang datang tamu kita happy dulu lah. Penting itu. Pak Edi kan sudah puluhan tahun nih mengabdi di HI. Nah di antara Bapak Ibu dosen yang sekarang mengajar, pasti dulu ada yang mahasiswanya Pak Edi. Ada nggak sih Bapak Ibu dosen yang dulu banget waktu kuliah itu beda banget dengan yang sekarang? Sebenarnya kalau saya melayani mahasiswa itu kan kami sudah akrab duluan tuh. Apalagi kalau mahasiswa zaman dulu sebelum COVID ini itu lebih dekat bersahabat sesuai konsepnya Pak Dekan ya. Kita menciptakan dekat bersahabat. Nah, ketika mahasiswa yang sebelum COVID itu sangat nyata, lebih dekat dengan dan bersahabat juga. Jadi saya sudah hafal duluan. Jadi ketika dia skripsi, apalagi skripsi itu paling momen paling dekat dengan saya. Jadi ketika Bapak Ibu menjadi dosen sudah hafal duluan. Jadi sudah ya seperti kayak nggak ada jarak. Jadi dekat duluan itu. Tapi kalau di antara Bapak Ibu dosen ada nggak sih yang ketika sudah kerja dan ngajar di kampus itu beda banget dengan waktu dulu kuliah? Misalnya mungkin waktu sekarang ngajar itu galak, padahal mungkin waktu dulu kuliah itu ternyata orangnya beda dengan gambaran mahasiswa terhadap beliau sekarang gitu. Sebetulnya tidak lah, karena kami dari mahasiswa itu kan saya sudah hafal duluan dan akrab, dan ketika Bapak Ibu dosen yang menjadi dosen hampir semua yang proses-proses saya yang melayani juga, jadi nggak galak lah, nggak ada kan. lah karena kan ya sudah sudah dari masa sudah hafal, dari ujian skripsi sudah dekat, apalagi dosen-dosen muda itu kan semua yang ngurusi juga saya, ikut proses ini, jadi sering minta bantuan ini sering ngobrol. Sekarang nggak ada yang galak. Pak Edi, kalau dari sekian banyak mahasiswa nih, ada nggak 5 nama mahasiswa yang Pak Edi paling ingat itu siapa aja Pak Edi? Mahasiswa yang angkatan berapa itu? Semuanya boleh Pak Edi, dari seluruh angkatan. Yang paling Pak Edi ingat itu siapa kira-kira? Angkatan 2004 ya. Mas Muhammad Rum jadi dosen. Ya, Mas Rum. Angkatan 195 Mas Randi itu juga dosen. Dulu Mas Randi itu yang paling pintar dewe, IP-nya 3, hampir 4 IP-nya itu dulu itu. Wow, keren sekali saya Pak masih Edi. ingat itu. Terus Mbak Popi 93. Ya, terus kurang 2 lagi ya? Ya, 2 lagi Pak Edi. 2 lagi.
Mbak Titi Firawati itu 99 Oh iya, Mbak itu. Titi, 99. Itu juga pinter itu. IP-nya hampir mau 4 itu. Luar biasa itu. Keren sekali. Terus satu lagi, lagi yang agak muda aja ya, yang mungkin Mas Irfan aja ya, Irfan 2011 itu juga sudah menunjukkan ketika jadi mahasiswa itu akademiknya itu agak menonjol juga. Jadi kalau jadi dosen ya minimal seperti cum laude sudah cum laude. Yang kedua jadi ada juga kedekatan dengan beberapa senior ya, paling tidak rekomendasi lah itu juga penting lah. Nah, saya kira dari bibit-bibit mahasiswa sudah kelihatan lah. Walaupun saya nggak mengamati langsung, tapi secara tidak langsung ya sedikit banyak saya tahu lah. Gitu. Oke, tadi Pak Edi sudah banyak bercerita nih. Dari mulai masuk ke HIUGM, terus sama ada suka duka gitu. Sekarang giliran kita ya nih yang ngobrol gitu. Apa sih yang paling khas dan berkesan dari Pak Edi ini gitu, yang tentunya bakal kita ingat terus, dan boleh yang unik misalnya atau yang bisa jadi pelajaran gitu buat kita semua. Mungkin aku dulu nih. Kalau aku ingat Pak Edi itu selalu ingat ada kalimat yang tiap hari diucapkan, terutama pas makan siang gitu. Apa itu ya? Saya sederhana saja. Nah, itu kalimat yang terus-terusan Pak Edi ungkapkan, dan memang keseharian Pak Edi itu seperti ini, penuh dengan kesederhanaan gitu. Sekarang Amira nih, gimana Amira? Oke, kalau aku sendiri biasanya tiap pagi kalau misalnya aku mau isi air minum di pantry, biasanya ketemu Pak Edi, dan Pak Edi itu selalu mengucapkan kalimat yang sama tiap ketemu di pantry. Pak Edi lagi buat kopi dan Pak Edi selalu bilang, ini kopi ala HI. Terus kalau dijual ini lebih murah daripada di kafe-kafe. Kalau di kafe itu rata-rata 28.000 sama 30 ini kita buat HI sederhana aja. Jadi kita buat kopi sama creamer sama gula yang itu yang tropikal itu yang tidak rendah gulanya itu, sama kasih es itu hampir sama kok. Saya cerita sama Ivana sering, ini nggak jauh beda, ini cuma beda tempatnya aja. Menurut saya motivasi yang bisa diambil dari Pak Edi itu kan banyak banget, gak cuman ada satu yang paling saya ingat, kita itu harus selalu berusaha membantu orang agar kita juga urusan kita dipermudah, urusan kita dibantu orang. Terima kasih Pak Edi motivasinya. Ini saya tambahi ya. Bisa ya saya tambahi ya. Dari Mas Galih tadi. Saya selalu bilang sederhana apa adanya gitu ya. Nah, hal seperti ini tujuan saya. Saya juga sering buat story sederhana. Itu menginspirasi orang. Jadi kalaupun dengan sederhana itu bisa lah. Jadi kalau kita mampu jangan kita tonjol-tonjolkan. Sebenarnya saya bisa beli ini, tapi kalau kita melihat ke bawah dulu. Nah, ketika kita melihat ke bawah itu saya akan tambah bersyukurnya agak tinggi lah. Ketika melihat ke bawah. Nah, kadang-kadang saya juga sering membuat inspirasi pada orang. Saya masak sayur ini sederhana banget ya, tapi dampaknya itu agak luas. Wah, ini bermanfaat sekali. Itu ya. Yang tadi Mbak Rini saya komentari ya, tadi apa ya, yang ketika kita berbuat baik, ikhlas, kita menolong, kita insya Allah dengan menolong orang sekalipun hanya dengan doa atau membalas WA. Nah, itu dampaknya juga akan bermanfaat bagi apalagi Bapak Ibu dosen. Saya sendiri pas di hari apapun sedapat mungkin saya akan menjawab. Kemarin saya diramal Mas Heri Maulana. Pak Edi kenapa nggak balas? Mungkin karena Mas Edi kesibukan gitu. Tapi merasa salah kalau belum membalas gitu. Itu ramalan Mas Heri. Kok ada benarnya ya, tapi walaupun tidak sampai 100% tapi ada benarnya juga tuh. Nah, saya ambil kesimpulan ketika kita bisa menolong orang sekalipun ya, dengan doa, dengan sekecil apapun barangkali bermanfaat pada orang lain, insya Allah niat baik seseorang walaupun kecil Allah akan membalas. Bentuknya luas, bisa kesehatan, bisa kelancaran keluarga pada anaknya dan lain-lain. Itulah itu Mbak Rini ya.
Kalau dari saya sendiri yang selalu saya ingat dari Pak Edi itu setiap hari pasti memberi motivasi kepada saya bahwa kalau bekerja di sini itu harus happy gitu ya, di bawah happy, terus kalau bisa entengan, dan nanti insya Allah rezeki akan mengikuti. Itu sih yang paling saya ingat. Kalau saya mungkin ini Pak, kalau misalnya kita lagi ada acara gitu, ada makan gitu, makanannya banyak sisa, Pak Edi selalu bilang, oh ini buat istri saya, ini buat anak saya. Saya jadi terinspirasi, oh iya, walaupun Pak Edi itu jauh dari istri dan anak, selalu ingat anak dan istri di rumah. Jadi itu menginspirasi saya untuk melakukan hal yang sama. Makasih Pak Edi. Kalau dari saya nih Pak Edi, definisi produktif itu Pak Edi, karena Pak Edi itu selalu menggunakan waktunya, seluruh waktunya untuk kegiatan yang sangat bermanfaat, bahkan untuk orang-orang di sekitar Pak Edi terutama ya. Kayak Pak Edi itu nggak punya deh waktu untuk menganggur gitu, selalu seluruh waktunya itu pasti digunakan untuk berkegiatan. Entah itu aktivitas fisik atau kegiatan sosial gitu, Pak Edi selalu terjun ke kedua aktivitas itu. Betul ya, saya tak komentari ini dulu ya. Memang saya tuh nggak mau satu nganggur lah. Jadi saya tuh dari bangun aja saya sudah aktivitas fisik, apapun pekerjaan di rumah, apapun lah. Jadi ketika saya bekerja, rumah tuh beres. Kalau suasana rumah itu beres, damai, itu akan membawa pekerjaan itu juga akan lebih baik. Nah, ketika itu kan bawa rumah udah bagus dulu. Nah, itu penting juga itu. Nah, selain itu aktivitas fisik atau olahraga saya gunakan. Karena apa ya? Alhamdulillah saya di usaha ini diberi segar toh. Alhamdulillah saya nggak minta, tapi alhamdulillah saya diberi sehat terus. Alhamdulillah itu yang penting, karena saya juga kalau ada senam aku senam, ada olahraga. Di rumah itu juga gitu. Selain aktivitas fisik tak terbatas loh. Tak terbatas. Kalau ada sempat nyepeda. Kalau nggak ada sempat nyepeda, seperti kemarin itu pagi saya aktivitas fisik terus memperpanjang motor. Waktunya udah habis tuh sampai jam 9 toh. Saya mau pengen lihat jembatan baru. Saya tuh pakai kaos olahraga loh. Pakai motor, pakai olahraga di sana jalan. Lah bisa iya lah. Nah, supaya kalau dengan itu kan saya jadi bisa enak loh. Jadi kalau saya pakai rapi itu gak bangun lah. Tapi dengan olahraga itu bagus. Jalan-jalan terus foto. Menginspirasi orang. Terus ini tadi Mas Zul saya komentari ya tadi apa ya? Saya sejak dulu itu gitu ya. Saya tuh kalau dapat apa ya, maem kok lebih enak. Kadang-kadang itu makannya kayak teringat pada anak lah teman, istri juga kadang saya bawa pulang atau saya makan apanya dulu kalau ada makan yang lain. Nah saya tuh sering ditiru juga Ivana juga ini. Nah saya ingat juga, jadi saya lebih makan lebih saya yang sederhana aja nanti. Nah itu tadi yang Mbak Rini apa tadi? Ivana ya? Tadi apa? Motivasi tadi ya. Ya. Nah, entengan itu ya. Ya kita bekerja di HI itu yang penting kita happy dulu lah. Kita ciptakan dari bawah ini. Happy ini sangat perlu. Nah, ketika banyak entengan atau apapun, insya Allah semua jadi happy semua lah. Nah, itulah. Itu juga sangat penting. Kita tekan dari bawah, kita bangun dari bawah. Ya. Itulah. Iya, terima kasih banyak Pak Edi. Kalau dari saya Pak Edi, saya selalu kagum dengan jiwa sosial Pak Edi. Pak Edi kan sering sekali menginisiasi kegiatan sosial ya, seperti sesederhana makan-makan bersama. Terus kemudian Pak Edi juga sering menjenguk kami 3 sekawan di kantor IUP. Itu kami sangat happy Pak Edi. Terus kami jadi terinspirasi untuk selalu memperhatikan orang dan berbuat baik kepada orang lain. Seperti itu Pak Edi. Kalau dari Mbak Tri bagaimana? Kalau dari saya Pak Edi, beberapa kali saya tuh sering mendengar Pak Edi tuh berkata
aku wong desa gitu. Yang mana beberapa dari kami juga relate dengan Pak Edi gitu nggih. Ada beberapa yang bisa kita tertawakan gitu, misal soal makanan, kok ini namanya apa sih namanya? Punyaku namanya gemblong, di sini namanya timus gitu. Jadi kita tertawakan bareng-bareng gitu ya Pak Edi nggih. Tapi ada juga mungkin di pengalaman Pak Edi itu yang seperti Pak Edi sampaikan juga, hidup di desa itu susah. Ada situasi yang sulit gitu. Dan itu membentuk Pak Edi jadi pribadi yang rendah hati dan mungkin tidak meminta hal-hal yang besar kecuali kecukupan dan keberkahan ya Pak Edi nggih. Yeah. Pak Edi selalu mungkin saya belum pernah lihat Pak Edi itu makannya menyisa gitu. Selalu habis gitu. Pak Edi juga beberapa kali itu selalu mendukung kegiatan mahasiswa, kegiatan staf yang kekeluargaan gitu. Karena ada support sedikit-sedikit dari Pak Edi yang itu membahagiakan kami gitu. Terus Pak Edi dari kata-kata ini kemudian Pak Edi itu juga sering bilang ke saya gitu, materi itu bisa dicari gitu, tapi nggak dibawa mati. Jadi sering-seringlah berbagi, gitu ya Pak Edi. Makasih ya Pak Edi. Saya komentari ini dulu, Safa ya. Saya sudah 24 tahun saya menjadi pengurus TK, jadi semacam saya ya koordinator lah. Jadi saya dari kecil ya saya sudah terjun ke sosial. Nah ini saya pertahankan terus. Nah ini kan bagian dari kita untuk investasi akhirat. Siapa tahu kita berbuat baik yang diterima Allah yang untuk mengantarkan kita ke surga besok insya Allah. Nah itu. Nah jadi kalau punya Anda kemampuan jangan ya ada kerja, ada sosial. Nah saya juga sering kadang nengok teman-teman bertiga ini kalau nggak ke atas tak tengok lah. Kadang saya juga membawa pekerjaan yang masih di atas, saya anter. saya tujuan saya itu saya ngaruh ke itu loh. Ya mungkin sambil jalan-jalan, sambil kita aktivitas kan untuk aktivitas sambil nganter ini. Ya kita guyon inspirasi lah. Kira-kira begitulah. Tadi yang berbagi. Nah beberapa hal yang penting juga ketika kita diberi nikmat Allah, sedikit kita berbagi pada teman-teman lah, termasuk kaos ini ya. Ini kaos ini. Ada juga kita punya inisiasi. Ya kita silaturahmi pertama sama Mbak Rini. Ya, nanti kita support lah dikit-dikit lah. Nanti terus ke Mak Puhadi. Nanti ada yang teringat bagi saya Galih nih. Galih itu setiap hari moto terus. Nah pesan saya Pak Edi, saya besok nggak mau moto. Saya akan menikmati liburan. Terakhir kita ke Mbak Arinda ya. Kita happy lah, kita support lah. Kita menginisiasi lagi lah. Nah itu bagian dari saya. Insya Allah ketika kita dapat rezeki sedikit berbagi, insya Allah juga akan menambah. Tapi bentuknya sangat luas. Bisa kesehatan termasuk ini juga bentuknya kesehatan, kelancaran keluarga, anak dan hubungan sekitar itu. Nah kira-kira itulah. Sebentar itu. Oke Pak Edi, kalau menurut saya Pak Edi ini luar biasa mencontohkan ke saya, terutama bekerjalah dengan hati. Kemudian yang kedua, Pak Edi ini memberikan contoh bahwa kehidupan itu harus seimbang antara bekerja dan kehidupan sosial, keagamaan. Terutama Pak Edi ini di kantor sangat memberikan contoh ke kita bahwa ibadah itu selalu tepat waktu, beda dengan kita-kita. Terima kasih ya Pak Edi sudah menginspirasi kami begitu. Oke, ada lagi? Ya kalau dari saya Pak Edi ini kan udah puluhan tahun melayani mahasiswa, tapi saya nggak pernah dengar cerita misalnya mahasiswa Pak Edi mungkin selalu sabar gitu ya. Jadi misalnya saya nggak pernah dengar Pak Edi itu misalnya kesal atau marah terhadap mahasiswa yang dilayani. Jadi ketika saya masuk ke sini dan bekerja itu saya nggak terbayang bahwa pekerjaan melayani mahasiswa yang sekarang ditangani kita ini itu ternyata dulunya hanya dilayani seorang diri oleh Pak Edi sendiri gitu. Terus yang kedua, Pak Edi ini staf paling senior, tapi justru malah paling sehat. Jadi
ketika teman-teman kantornya satu persatu pada gantian sakit, Pak Edi ini yang paling bugar sendiri itu. Saya komentari Mas Ogi, alhamdulillah semua karena Allah ya. Waktu COVID itu alhamdulillah saya nggak kena, tapi nggak minta. Termasuk ini juga, padahal teman-teman kena semua. Alhamdulillah itu juga. Dan apapun yang saya tuh merasa apa ya, ketika ada mahasiswa, apalagi Bapak Ibu dosen lah, ketika WA kata apa, berusaha mensegerakan lah. Nah, contoh tadi malam itu saya pulang kantor sampai rumah kira-kira 6:30, habis makan, habis sholat, mandi, tiba-tiba ada di WA sama Mbak Triana Dila Iis, Pak Edi saya butuh datanya Pak Mukhtar. Sebentar, saya tak dulu ya. Saya buka laptop Mas tadi malam itu. Bener ini tadi malam. Saya kirim datanya, saya buka laptop, kita camkan wifi, kita kirim data. Ya alhamdulillah. Karena paling lambat malam ini Pak Edi. Siap aku datang. Tanya orangnya itu tadi malam, Triana Dila. Yang Trina tadi, saya selalu ya berusahalah ketika saya tuh habis umroh tahun 2016 itu merasa apa ya, kalau bisa sholat bisa ya paling enggak mendekati tempat waktu lah, paling tidak lah. Atau saya selalu sholat itu jamaah dengan istri saya di rumah. Jadi saya kalau pas libur baru ke musola atau apa, tapi karena saya harus bekerja pagi dan siap dan aku harus beres-beres rumah, makanya kadang aku jamaah dengan istri saya itu. Paling tidak dalam satu hari atau malam ada jamaahnya lah. Syukur bisa ada. Itu. Saya sering kalau siang itu kalau di Departemen HS saya juga jamaah dengan Bu Meni, Bu Titi, Mbak Rani. Tapi kadang saya juga jamaah di musola. Kadang saya jadi imam di bagian umum, ditunjuk sama teman jadi imam. Di bagian umum, kadang di musola juga. Saya juga masih ngurusi musola sama bantu Pak Rahmat. Ya macam-macam di musola Pak yang ngurus ini ya, happy juga. Itulah. Oke, Pak Edi, setelah ini ada telepon misterius nih Pak Edi yang mau kasih kesan pesan, kasih kata-kata nih buat Pak Edi. Boleh nih dengerin ya Pak Edi ya. Halo Pak Edi. Ingat nggak Pak ini suara siapa ya Pak kira-kira? Agak ini berlanjut dulu aja nanti. Oke. Siapa Pak? Sudah ketebak belum nih Pak Edi? Kira-kira suara siapa? Lanjut terus. Lanjut terus. Oh lanjut terus. Oke deh. Kalau Pak Edi belum ingat, oke deh saya lanjut deh kalau gitu. Oke, Pak Edi ini sebenarnya mungkin mendadak ya, tiba-tiba kok ada orang misterius telepon gitu ya Pak. Mungkin Pak Edi kaget gitu ya. Tapi saya juga cuma ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Edi gitu ya Pak. Semoga di usia Pak Edi yang baru ini gitu ya Pak, semoga senantiasa dilimpahkan kebahagiaan, keberkahan dan juga kesehatan gitu ya Pak. Kemudian saya juga ingin menyampaikan selamat Pak Edi akhirnya pernah tugas juga ini Pak. Jadi tidak perlu ngelaju lagi gitu Pak dari Bantul ke Sleman gitu ya Pak. Tapi boleh kalau mau main ke Sleman main ke tempat saya Pak. Harusnya udah tahu nih Pak suara siapa. Harusnya tahu Pak, saya rumahnya di Sleman loh Pak. Pak Edi udah lama sekali nggak main ke tempat saya gitu ya Pak. Nanti semoga lain waktu. Nama gitu, panggilan Pak, nanti kita Pak. Pak Edi minta clue nih Mbak, clue-nya. Aduh, kok pasti nggak inget sih Pak. Pak Edi dulu pernah main ke tempat saya. Pak Edi panen sesuatu dan Pak Edi bawa pulang ke Bantul. Panen di Sleman Pak. Panen di Sleman. Panen oh apa Vivi ya Mbak Vivi ya. Yeah. Alhamdulillah. Akhirnya dikenali juga suara saya. Mbak Vivi selamat, Mbak Vivi menjadi dosen di UNES ya, dengan perjuangan di bekerja bersama kami 5 tahun ya. Terima kasih ya, sehat selalu Mbak Vivi ya, semangat ya, masih ingat kami dan kita sebenarnya saya cerita sedikit ya.
Sebenarnya kalau istilah porna itu bagi saya nggak ada lah. Nah, kita masih bisa berbuat apapun ya. Porna itu kan istilah zaman-zaman orang dulu lah. Yang penting kita harus menciptakan aktivitas apapun. Iya Pak Endi, kalau Pak Endi tadi sudah bercerita nih, mulai bergabung dari tahun 1991 di HI. Nah, kalau menurut Pak Endi itu pencapaian sejauh ini, pencapaian terbesar ya, yang menurut Pak Endi apa gitu Pak? Mungkin bisa kayak menginspirasi kita untuk bisa di titik tersebut. Pencapaian pribadi saya atau apa? Iya Pak, untuk pribadi. Nah, sebenarnya saya tuh pegawai rendahan ya, pegawai bawah lah. Tapi ya alhamdulillah mungkin karena saya bekerja niatku ikhlas. Nah, semua mendapat keberkahan Allah lah. Dari yang pertama alhamdulillah 2 anak saya itu lulusan UGM, Mbak. Nah, itu yang satu dokter hewan, sekarang ditugasin di Surabaya. Yang satu sosial ekonomi pertanian. Nah, sekarang juga bekerja di dinas. Saya sebenarnya menitik beratkan pada pendidikan dan ekonomi, Mbak. Jadi makanya saya dari ketika saya bekerja itu 2 itu, Mbak, pendidikan sama ekonomi. Jadi kita jangan bermewah-mewah, tapi ekonominya harus kuat, Mbak. Nah, apa aja kita bisa membiayai anak. Nah, setelah itu kan berjalan dengan seiring, alhamdulillah, dari ekonomi pendidikan kuat, sisi akhirat juga jalan. Termasuk ya saat di HI itu alhamdulillah ya Allah, saya mendapat apa itu pertolongan Allah. Saya ada lewat Bu Titi dan keluarga Pak Amin, saya bisa umrah, Mbak, tahun 2016. Setelah itu ketika saya selesai, saya bisa daftar haji, Mbak. Itu yang penting. Pak Edi, kita juga pengen tahu nih kira-kira harapan dan rencana Pak Edi setelah purna tugas ini. Sebenarnya saya udah punya trik-trik sendiri ya, Pak. Jadi ketika saya purna, bahkan sebelum purna saya sudah pesan pada teman-teman, kamu tetap semangat bekerja ya. Kita jalani, mencari pekerjaan itu agak susah. Ya siapa tahu nanti rezeki dari Allah. Yang namanya rezeki jodoh mati itu Allah yang ngatur lah. Yang penting kamu semangat bekerja. Semua sudah diatur Allah. Nah, saya juga pesan di HI ini, apa itu istilahnya, kamu harus happy dulu bekerja itu. Ketika happy, insya Allah kita bisa menunjang pekerjaan yang di HI. Dan saya juga masih punya tanggung jawab moral untuk pengganti saya itu atau teman-teman. Saya punya tanggung jawab moral. Jadi aku nggak enak-enak tuh di rumah. Saya masih punya itu. Dan saya sudah punya rencana dari rumah itu. Saya menciptakan lapangan pekerjaan kecil-kecilan lah. Ya mungkin saya juga sudah lama saya sudah memelihara ayam juga. Saya membuka toko kecil-kecilan, itu tujuan saya untuk kesibukan. Dan belum 1 bulan ini saya mengelola sawah dulu ya, investasi pada waktu saya masih bekerja itu ya. Saya beli sawah, saya minta, saya kelola yang tenaganya adik saya. Yang kedua, saya sudah 24 tahun saya berjuang di TK ya. Kita lanjutin. Dan pengen juga fokus ke Al-Quran, saya pengen ya sudah rutin kita ikut semaan, tapi akan memperdalam Al-Quran juga. Nah itu sama olahraga, sama silaturahmi, jalan-jalan. Kalau perlu teman-teman besok kita jalan-jalan lagi lah. Nanti kita support lah dikit-dikit. Baik Pak Edi, terima kasih ya. Ini saya mewakili dari teman-teman semuanya, dari Ogi, Mbak Trina, Jul, Gali, Amira, Mbak Rini, Laila, Syafa, dan Tri.
Kami mengucapkan dulu pertama-tama selamat ulang tahun ya Pak Edi. Terima kasih ya. Semoga usia Pak Edi semakin berkah. Amin. Amin. Pak Edi selalu terus menginspirasi dimanapun berada. Amin. Keluarga dan anak-anak sehat semuanya. Dan tetap jalin silaturahmi dengan kami ya Pak Edi. Jangan lupakan kami sering main-main ke HI. Oke Pak Edi. Itu saja dari terima saya. Terima kasih saya komentar ya. Terima kasih teman-teman semua atas ucapannya. Insya Allah terima kasih juga Bapak Ibu dosen yang memberi ucapan. Insya Allah kita mendoakan doa orang yang baik. Insya Allah dijabah Allah SWT. Dan saya akan selalu support dengan HI dengan Bapak Ibu dosen. Oke, itu tadi adalah podcast Hubungan Internasional edisi spesial khusus untuk Pak Edi yang hari ini berulang tahun ke yang penting kita sehat dulu ya. Oh, yang penting kita sehat dulu. Oke. Baik. Jadi terus tonton podcast Hubungan Internasional di YouTube, Spotify dan banyak kanal media lainnya. Sampai jumpa di podcast Hubungan Internasional berikutnya. Bye bye.